Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi kita bersama-sama latihan jurus dan kita tadi telah bersama-sama yaitu rutinitas kita setiap malam minggu, yaitu kita sebagai putra setia ini otomatis punya kewajiban untuk latihan. Kenapa pada malam hari ini saya kumpulkan, yaitu khususnya yang sudah dewasa, untuk para senior dan pelatih pada malam hari ini, yaitu kita nanti akan belajar bareng-bareng, yaitu pembuktian. Selama ini kan kita dilatih oleh guru muda Soibin, yaitu di lapangan, tentang babakan yaitu tenaga dalam, pernapasan, gerak jurus, dan juga ada gerak ilmu, ada gerak batin. Dan selama ini kita di dalam diri kita hanya punya keyakinan dengan ilmu kita itu mempunyai kekuatan. Pasti ancang-ancangnya sama seperti saya di latihan silat. Yaitu dengan latihan silat, suatu saat kita misalnya di jalan ada begal, atau mungkin suatu saat kita bertemu dengan lawan, dengan keilmuan kita berarti kita dilindungi. Mungkin keyakinannya seperti itu ya. Betul apa enggak ya? Nah, latihan seperti itu. Padahal keilmuan putra setia kalau kita berpikir hanya itu mungkin terlalu kecil pemahaman kita, apalagi dulu guru kita Habib Mukhtar Rasulullah, atau sudah menjadi pemahaman umum bahwa ilmu kita itu adalah ilmu laduni. Di dalam putra setia salah satu pertama yang diajarkan yaitu ketauhidan, di mana kita itu mencoba melepaskan diri kita ketergantungan yaitu terhadap benda-benda atau apapun yang kita yakini itu mempunyai kekuatan mampu melindungi kita, kayak pusaka, hijab, dan lain sejenisnya. Jadi itu yang akhirnya kalau masuk putar setia, jenis-jenis itu tuh harus dihilangkan. Tujuannya apa? Supaya yang selama ini menjadi kenyamanan kita, yaitu pada satu benda, atau mungkin kita tergantung pada selain Allah, gitu kan? Sehingga kalau terus menerus kita lakukan, akhirnya ketergantungan kita kepada Allah itu akan hilang. Atau istilahnya berarti kita telah berlaku syirik. Nah, setelah masuk putra saya kita belajar ketauhidan, benda-benda seperti itu kita hilangkan. Tujuannya setiap kita berjalan hanya tawakal tu Allah. Hanya kita bertawakal kepada Allah. Nah, tapi buat apa latihan silat? Bahwa panjenengan itu sudah hebat. Dengan ilmu gerak batin sampean, gerak pembawaan, gerak ilmu, itu pun dengan tenaga dalam itu bisa, yaitu menarik mungkin pusaka atau bisa kita menyempurnakan pusaka. Jadi pada malam hari ini guru muda nanti akan memperagakan bagaimana jangkauan ilmu, gerak batin yang digabung dengan gerak pembawaan. Ternyata kita itu mungkin kita akan coba yaitu nanti di lapangan nanti akan lihat bahwa kita dengan dalam itu bisa menarik termasuk benda-benda pusaka, insya Allah bisa. Tetapi istilahnya kita pembuktian. Tujuan pembuktian pada malam ini nanti kalau semuanya melihat bagaimana guru muda meragakan, panjenengan lihat dari awal sampai akhir, karena pada dasarnya nanti kalian juga bisa apa yang dilakukan oleh guru muda. Yang penting latihannya bisa tegas. Sekaligus nanti kenapa kok benda ini bisa menjadikan syirik. Nah, nanti mudah-mudahan kalau misalnya nanti di sini sudah ada yang mediasi, nanti kita mediasi, tidak ada masalah. Kita ini yang kita praktekkan ini hanya sekedar istilahnya peragaan ya, peragaan saja. Hanya peragaan, juga pembuktian yang tujuannya untuk tertanam keyakinan di dalam diri kita. Mungkin berarti kita kalau guru muda ya, itu Mas Soibin, berarti kalau seandainya kita nanti akan peragaan mesti harus turun lapangan. Itu yang pertama. Yang kedua kita cari yaitu tempat di mana yang kira-kira diyakini di situ banyak pusaka. Nah, nanti untuk istilahnya teman-teman atau anak-anakku sekalian, keluarga besar Putra Setia, nanti di situ sekalian belajar. Nanti kita deteksi apakah di situ ada pusaka atau tidak.
patokannya gini saja. Nanti kalau di tempat kita dengan pendeteksi santai aja. Kalau seandainya tempat itu ada daya tarik besar, mungkin ada perubahan hawa di tangan kita, baik perubahan hawa dingin atau panas. Nah, kita diam. Nanti dilihat di situ, kalau seandainya memang ada tarikan, gitu kan, berarti ada satu energi lain yang berlawanan dengan kita. Itu nanti kita bisa lihat apa itu jin, apa itu pusaka, apa itu benda. Nah, nanti kita buktikan. Jadi nggak mesti begitu kita peragantep, oh panas, berarti itu ada pusakanya, belum tentu. Atau oh dingin, berarti ada jin sempurna, belum tentu. Ya kan, belum tentu. Jadi setelah kita energi kita energi, setelah kita energi di situ, baru kita pendeteksian. Nah, pendeteksian sudah pernah diajarkan ya, bagaimana kalau seandainya deteksi kita tarik jalannya ke bawah, itu berarti pusaka. Atau kalau misalnya darikannya ke samping kiri, itu juga pusaka. Tapi kalau ini udah ada jin, ke sini jin, ke sana juga jin, ke sini juga jin. Tapi kalau misalnya ke bawah atau ke samping, itu bisa jadi itu benda pusaka. Pernah ajaran itu pernah ya. Jadi nanti kita praktekkan ya kan, larinya kemana. Setelah itu nanti kita buktikan. Ini biar semangat, oke? Ya. Siap ya, Guru Muda ya. Kita buktikan. Emang sengaja ini eksklusif ya. Tadi saya pulangkan anak-anak dulu saya karena nggak perlu banyak-banyak, karena kalau anak-anak kita praktek seperti itu takut salah paham ya. Jadi dalam peragaan ini khususnya putra setia semua, jangan sampai salah paham ya kan. Yang pertama, jangan sampai terus kita salah mengartikan gitu loh, yang akhirnya nanti menjadi bias, yang niatnya kita nanti satu pelajaran malah dikirain kabarnya malah bukan. Itu yang seperti ya. Jadi kita hemat. Ini sekali lagi, kita ini hanya sekedar latihan dan pembuktian. Mungkin itu dulu ya, belum ada. Ayo kita semuanya siap-siap, semuanya berdiri. Ayo kita ke lapangan. Berarti bocah-bocah yakin ya sudah bisa ya? Ya siap. Ya kayak ente kan yang di lapangan kan yang tahu keadaan itu. Masalahnya kan kita akan mengadakan peragaan, otomatis kesiapan dari bocah-bocah ente sendiri. Jadi yang mengukur kemampuan dari anak-anak nanti yang akan mengadakan peragaan, ente kan sih ngerti. Jadi nanti saya minta ya ente menjaga bocah-bocah ente, karena nanti kalau sudah masuk penarikan, bocah kan belum tahu karena belum pernah merasakan penarikan pusaka. Jadi supaya bocah dibentengi ya, yang dikhawatirkan barangkali biasanya kan anak gaib bukan di pusaka, biasanya gaib yang di luar itu kan biasanya ganggu. Jadi bocah-bocah ente nanti ente jaga, tugas ente nanti biar saya peragaan penarikan. Nah ente tugas saya menjaga gaib-gaib sing kira-kira pan masuk dalam acara kia yang ngono loh. Supaya dijaga, supaya dibaga lingkungan metal. Karena saya nggak pengen pada waktu peragaan penarikan pusaka taunya ada yang kesurupan dan nanti malah gagal ya. Oke ya, kamera nanti dulu ya, saya langsung terus. Ini tempatnya sudah mulai sulit. Oke, nggak salah Guru Muda. Tempatnya sangat angker sekali. Boleh tempatnya seperti ini. Ini dimensinya itu berat sekali ini kayaknya. Nah, ini daerah. Berarti sebelah sana kuburan ya? Iya. Kuburan ini. Itu tempatnya kayaknya sangat serem sekali. Memang sih untuk keluarga ini sangat bagus untuk pusaka. Saya sih ada yakin itu di bambu. Coba lihat, coba bambu itu, coba lihat. Lihat. Kayaknya agak kayak semacam dari tadi ya, cahaya-cahaya, tapi nggak yakin. Maksudnya nanti kita coba dicek ya. Kayaknya udah yakin coba. Masih satu. Intinya karena cahayanya banyak, bukan hanya di bambu. Terus di tadi itu juga tadi saya lihat kayak anak apa? Udah ya, siapa kayak gede. Satu nama kayak lagi perjalanan, sayang kamera nggak di shooting ya. Itu ada cahaya. Jadi sekarang fokus, kita izin aja ke Saiful Wilayah bahwa kita keluarga besar saja, bukan tidak minta apa-apa, tapi hanya sekedar kita akan mengadakan peragaan.
seperti tadi guru muda Mas Soibin dengan fokus pada penjagaan, karena pada waktu nanti kita mulai atraksi atau mulai kita peragaan itu biasanya gaib itu tertarik. Bagaimana caranya gaib itu tidak boleh masuk ke wilayah itu tugas ente ya. Coba tapi fokus dicek, tapi jangan fokus di bambu tadi, dicek kira-kira yang kita dicek untuk energi yang paling kuat. Santai aja duduk aja, coba dicek, ayo cara pengecekan biar bareng-bareng. Nah, cara pengecekan ini, ayo gini aja, nggak usah silang kayak gini. So, ayo bareng-bareng kita cek, ayo bareng-bareng kita masuk. Yang pertama kita baca istighfar, syahadat, sholawat dalam hati, terus kita gabungkan antara gerak batin, ya kan, gerak ilmu sama gerak pembawaan, tapi hanya di dalam batin kita, tidak perlu jadikan gerak. Nah nanti kalau tangan kita gerak, nah terus nah ini sudah mulai kena energinya. Coba satu diangkat, iki coba dicek, angkat tangan satu dicek, nanti baru terasa. Nah coba terasa. Nah sekarang nanti kalau misalnya ada hawa dingin, hawa panas atau ada tarikan, nanti langsung berhenti, terus dikloter. Terus setelah itu dicek seperti apa, cek untuk pengecekan status bendanya. Coba status bendanya itu apa, gimana? Sudah mulai? Sudah ketemu? Pelan, harus ada energi sudah ketemu. Kalau sudah ketemu langsung berhenti aja. Ini latihan. Ini karena kita akan fokus yaitu pada penarikan pusaka. Yang penting tempat lokasinya ini sudah kena. Sudah dapat? Kalau lama coba fokus, lebih fokus biar cepat penarikannya. Coba. Kalau saya sudah tahu posisinya, saya hanya pengen yakin pengecekannya ente supaya pas. Jadi kalau saya sudah tahu posisinya sudah tahu, tapi saya pengen yaitu kalau anda misalnya sudah tahu posisinya, nanti berarti memang sudah bisa. Saya nggak tak ceritakan di mana tempatnya, saya nggak cerita. Oke, sudah kena. Kalau sudah kena langsung aja diambil energinya, langsung genggam, terus kita cek. Coba. Nah, bagus. Ya, nah langsung. Nah, ikut ya. Sudah, ya, langsung. Nah. Sudah selesai. Ya. Nah, kasih. Oh ya, sudah tahu. Ya. Gimana? Rasanya bagaimana? Sekarang saya pengen tahu apa yang dirasakan ente apa, Lu? Dingin. Panas, dingin, panas. Dingin, panas. Itu. Nah, terus lari tadi untuk gerakan kamu ikut kemana? Ke samping. Tanah. Oh, berarti ke tanah. Berarti kalau kayak gitu sudah jelas. Kenapa kok energi kita panas? Itu yang pertanyaan. Energi yang panas itu kemungkinan di situ itu ada salah satu bisa jin, bisa benda pusaka, tetapi tidak sempurna. Kenapa kita merasakan dingin gitu kan? Nah, di situ kemungkinan ada satu benda atau mungkin pusaka atau jin. Kalau jin itu pernah dipiara orang, makanya ini hawanya beda. Mestinya kalau nggak sempurna semuanya panas, tapi kok kenapa ini panas ini dingin? Pada penyentuhan panas itu berarti menandakan bahwa itu di situ ada gaib atau mungkin pusaka atau benda, tetapi sudah tidak sempurna, tapi keberadaannya pernah dipegang orang. Paham ya? Ini pengecekan kalau 3 orang itu lebih enak daripada 1 orang. Kalau 1 orang kan kena dingin saja kan, ngertinya sudah sempurna. Kalau panas saja, ngertinya kita juga nggak tahu riwayat. Nah, sekarang tahap kedua ya kan, nanti bantu saya, nanti cara guru muda akan memperagakan bagaimana caranya kita mencari. Semuanya berdiri ya. Nah, tadi untuk kesepakatan energi yang paling besar dari mana? Neng ente ajar ente. Bambu ya, lokasi bambu. Berarti kita nanti akan pengujian, kita coba yaitu di wilayah bambu. Nah, caranya begini, nanti pada pengecekan begini. Nah, ikuti getaran saja kayak gini. Nah, kalau sudah biasa enak kayak gini aja. Nah, ikuti aja getaran. Nah, ini sudah ketahui ini jarak getaran. Nah, sudah terasa. Nah, udah tahu. Berarti posisinya. Nah, kita lihat dari sini. Nah, sini semua sini. Jadi saya lihat, kita pengecekan kembali. Coba kameranya dekat coba. Nah, coba rasakan. Tadi yang dirasakan dingin, coba rasakan di sini, coba rasakan seperti ini. Rasakan seperti ini. Nah, coba rasakan. Ya, yang tadi
Yang tadi coba rasakan. Nggak apa-apa rasakan seperti itu. Nah posisinya di mana nanti biar sama. Nah ini ada ke atas, nah itu di atas ada kan, di atas, nah itu ke atas, tapi terus ikuti. Nah terus. Nah yang di atas diabaikan, yang di atas abaikan. Kalau ikut enggak, ikut terlalu berat, ikut. Sudah. Nah coba yang fokus. Nah sudah ketemu posisinya ya, daerah sini ya. Nah daerah sini berarti kita kloter. Nah caranya gini, kita kloter seperti ini. Nah kita tarik, nah jangkauannya, nah kita tarik dulu. Nah kita tarik, berarti arahnya sini. Nah sini. Oke, sekarang proses penarikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tongkatnya luar biasa nih, tongkat dari ayam itu. Nah, nanti lihat. Nah, kita dalam proses penarikan kita menggunakan tenaga dalam. Berarti kita tarik kayak gini. Kita ikuti getaran dulu. Nah, ikuti getaran seperti ini. Ikuti getaran. Nah, ini sudah kena. Nah, kalau kayak gini, ya ini kita fokus. Nah, kamera didekatkan. Kalian lihat ada yang gerak. Kalau kalian mau datang, coba lihat ada yang gerak nggak? Lihat ada yang gerak. Ya cukup. Ya cukup. Ih, kamu berhenti. Udah. Cukup. Jangan ganggu. Gak boleh. Nah, ini ada yang gerak. Kita lihat. Nah, ini kalau udah kayak gini, dia hidup apa enggak? Masih hidup. Jangan dipegang, Mas. Coba masih gerak apa enggak? Kamera, nah ini masih gerak, ini jangan dipegang. Ini dimensinya masih kuat, karena kalau misalnya dipegang biasanya eksesinya panas. Jadi biarkan dulu, biar dia mati dulu kayak gini. Nah, baru kita gunakan salam goib. Assalamualaikum ya Rabbi salam. Assalamualaikum ya Nabi Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Waliullah. Assalamualaikum ya Syebul Maqam. Saya tidak akan mengganggu, saya hanya ini dari keluarga besar putra, saya ingin tahu. Saya tidak akan mengganggu, diam. Nah, kalau kayak gini kita kunci. Ini harus kunci kayak gini. Dikunci, baru kita ambil. Ingat, pada waktu pengambilan itu harus gunakan sholawat. Karena kalau nggak pakai, ini panas sekali. Ini berat sekali. Nah, ini kan, pelan diikut. Nah, ini sudah kena. Ini berontak ini. Ayo, jangan di sini. Biar iki dinaterkan. Ayo. Ayo. Ini lah. Nah, jangan usahakan sepanas apapun, ini proses penyempurnaan. Coba ini pegang, nanti bisa merasakan ini panas sekali. Coba pegang masih panas. Nah coba pegang aja. Rasanya panas kan? Ya, panas. Nah caranya kita baca sholawat. Kalau ada air sebenarnya pakai air lebih enak. Nah kita apa itu, coba kita lihat. Nah kalau udah gini udah biasa. Ini biasanya sampai keluar asap ini sampai merah lagi. Ini merah semua kan. Ini batu. Tapi kayaknya batu ini. Coba kita. Enggak ada yang bawa air sih ya. Nah, ini kayak kijing ini. Coba lihat. Nah, ini masih hangat. Udah hangat. Coba lihat coba lihat. Bentuknya apa coba? Lihat. Batu ini ya? Bukan itu kijing itu. Itu kijingan apa? Masih hangat kayaknya. Masih hangat tadi energinya itu hangat, makanya tadi itu yang diingat tinggal pada waktu gerak jangan langsung ditarik, biar diam dulu. Terus yang kedua, pada waktu tangan panas itu jangan dilepas, karena kalau dilepas itu bisa nyerang kita. Baca terus zikir, sholawat, pegang kayak gini aja terus sampai benar-benar dia tenang. Kalau sebelum misalnya itu, nah setelah tenang baru bisa dipegang. Itu masih hangat, tadi panasnya udzubillah. Tangannya sampai merah. Enggak apa-apa pegang, enggak apa-apa. Biar rasa kena itu kan. Itu yang dibilang hangat tadi. Makanya waktu ngecek energinya Pak hangat kan? Energinya hangat. Ini masih hangat. Ya masih hangat, aslinya seperti itu. Udah ya. Nah sekarang, nah ini kayaknya benda pusaka. Dulu ini pernah dipegang sama orang. Ini setelah kayak gini,
bisa masuk ke mediasi. Bisa dimediasi langsung di sini aja. Siapa yang mau mediasi? Nanti kita bisa ngerti. Lebih siap ya lagi ya. Nah, cara mediasi, kamu kan dingin. Kenapa pilih ente? Karena ente dingin, berarti ini ibaratnya cocok, juga bisa menetralkan. Caranya gampang. Nanti begitu istilahnya saya masuk, gitu kan? Langsung sep, sep, langsung seperti anu. Ini masih belum mau. Masih belum mau, nanti dulu. Nah, galak ini nego ini. Iki nego. Tidak bisa. Kira-kira bahaya nih guru. Oh enggak bahaya. Ini enggak bahaya. Kalau putra saya insya Allah enggak. Karena kita ini misinya ke sini itu bukan mengganggu, tapi kita akan menyelesaikan masalah. Ini pasti punya masalah. Coba. Ayo. Nah, ini masuk. Udah. Saya tanya, ini bandanya ini sudah kosong. Kalau kayak gini, coba bandanya sudah kosong. Kita tanya dulu. Ucapin salam. Ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu yang ada di batu ini ya? Iya benar. Nah terus, ini mohon maaf tadi ganggu. Kamu ngapain? Kamu di situ sedang apa? Saya sedang bertapa. Oh bertapa. Alhamdulillah. Maaf saya mengganggu. Kok keluar? Udah, santai aja, tenang aja. Enggak, saya enggak jahat ya. Ini saya pengen tanya, Anda itu siapa? Saya penunggu batu itu. Namanya ada nama? Nama Ki Gede Januarta. Oh, Ki Gede Januarta. Nah, Ki Gede Januarta. Nah, ini dari seginya. Anda dulu ada tuannya ya? Iya benar. Ada tuannya. Dan kamu kok sekarang pergi? Tuan kamu kemana? Tuan saya sudah meninggal. Oh, sudah meninggal. Jadi kamu tetap apa ya? Ini tuannya sudah meninggal. Akhirnya bandanya nggak ada yang pegang, ya kan? Ini ceritanya tuannya sudah meninggal, nggak ada yang pegang. Akhirnya dia tetapa. Mungkin karena tadi nggak terganggu apa gimana bisa keluar? Saya sedang bertapa, terganggu. Oh, terganggu. Minta maaf. Ini terus terang aja saya tidak niat mengganggu ini. Saya pengen tanya lagi. Nah, pada waktu dipiara sama orang kamu makan ya? Iya. Apa makanan kamu? Enggak, jujur aja nggak apa-apa. Ini tujuannya saya pengen tahu, yang jujur. Ini kan kamu kan sudah lepas dari tuannya, kamu ngomong aja bebas, ya kan? Jadi istilah makanan kamu apa? Makanan saya janjing umur 3 bulan dari wanita. Oh, ya paham. Oh ya sudah paham. Oke, ya saya sudah tahu ya. Terima kasih kehadiran. Ini masih ada ini. Saya ada solusi. Kamu nggak usah ketapa-tapa. Nanti saya akan bebaskan. Kamu sempurna mau ya daripada kamu nanti nggak makan tetapa terus. Siap ya? Ya. Ya, saya sempurnakan ya. Ya. Tapi nggak usah, ini bendanya nggak usah masuk lagi, ini bendanya nanti akan tak kembalikan. Kamu nggak boleh masuk ke istana, kamu punya istana, kamu berdakwah bareng-bareng dengan putra setia ya. Nanti ikut ke Padepokan ya. Nggak usah makan jani-jani lagi, kita makan doa saja ya. Mungkin hanya itu Ki Marta ya. Terima kasih. Saya mohon maaf telah mengganggu. Mungkin ini sudah menjadi qadarullah. Pada waktu saya sedang peragaan kamu hadir dan istilahnya kamu bisa sempurna. Ayo pada a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa azhilil zalimin bil zalimin wa arizna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Inilah kebanyu sih malah sih. Orang apa, Luk? Di anu bibi netel ayo mungkin bengong netel lah maksudnya netel apa itu. Oke, netel biar tenang dulu. Biar netral dulu. Isi dan netel ya. Nah, sudah ya. Oke, nanti saya kembalikan. Jadi gini, saya mau kasih tahu ini biar nanti kita tahu. Inilah kadangkala kita sebagai putra setia, kadangkala jangan sampai percaya dengan benda-benda seperti ini. Apapun bendanya, kalau kita yakini, pasti ada mendatangkan bangsa jin. Seperti kita tahu, ini kalau kita pegang, memang kalau Kijeng Bungkem saya tahu dari cerita, dan saya pernah membuktikan, ini kalau dipegang seseorang, orang itu misalnya orang marah sekalipun, dia diam. Dan biasanya, kalau misalnya orangnya berbuat jahat misalnya kan, misalnya istilahnya punya utang gitu kan, orang lagi tidak bisa karena kayak kebungkem itu. Ini namanya Kijeng Bungkem. Terus yang kedua, kalau dia pejabat misalnya kan, terus dibawa misalnya ke sidang, dia misalnya korupsi, ini bebas. Kalau saya lihat dari auranya begitu kuat, itu yang megang itu mungkin bukan orang sembarangan. Ini kalau megang mungkin bisa bupati ya, atau sekelas Demang. Ini sudah lama sih, sudah ratusan tahun dia tetapa.
Berarti kalau misalnya ini sudah dari zaman kerajaan, mungkin kelasnya Demang. Cuman dia sampai meninggal, akhirnya nggak ada yang rawat, akhirnya dia kembali ke alamnya untuk tetapa sampai menunggu barangkali ada yang mengabdi. Tapi kita tahu sendiri kadang-kala yang megang ini nggak tahu ditipu sama jin. Karena apa? Janin yang 3 bulan di perut itu belum kelihatan ada ininya. Jadi ngertinya biasa saja, ngertinya dia kayak semacam hilang atau keguguran. Karena dia nanti pada waktu tertentu dia akan tinggal di kelamin perempuannya. Kan bahaya sekali. Makanya kayak Habib Mukhtar Rasulullah, untuk putra setia yang pegang pusaka, pegang keris, maksudnya pusaka ya. Kalau keris kan itu koleksi, barangkali kita nggak bicara keris. Tapi walaupun keris, apapun bendanya, bukan hanya keris, pusaka, kalau kita simpan kita nggak tahu. Yang ngertinya kita pangkatnya naik, ngertinya kita jadi hebat anti bacok. Padahal energi atau apa yang dimakankan siluman dalam diri kita itu ruginya lebih banyak. Kayak orang ini nggak tahu. Saya yakin nggak punya keturunan ini sampai lahir, karena 3 bulan dimakan, 3 bulan dimakan. Kalau punya keturunan ini nggak mungkin tetap di sini, pasti dia akan jatuh ke keturunannya itu ya. Jadi untuk putra setia, makanya di sini kalian menjadi alasan sudah tahu sendiri bahayanya kita menggunakan pusaka seperti ini. Ya. Jadi istilahnya supaya kita lebih hati-hati, ya kan. Alhamdulillah sudah sempurna. Ki Marta sekarang sudah menjadi putra setia, dia sangat bangga sekali karena dakwah kita itu bukan hanya di golongan manusia, golongan jin juga kita berdakwah. Dan mudah-mudahan ke depan tidak ada orang yang ketipu benda seperti ini. Kalau bendanya nanti kita kembalikan saja supaya hilang menjadi benda biasa. Ayo kita ditaruh sini. Ayo bendanya kita bawa. Kita masukkan lebih dalam aja, langsung dalam aja. Udah hilang ya. Itu bahaya sekali itu kalau seandainya itu ini sudah tidak ada, sudah masuk dalam. Alhamdulillah ya Allah. Ayo kita sudah cukup ya pelajaran kali ini. Mudah-mudahan ini bisa diambil hikmah untuk seluruh putra setia dimanapun berada. Jangan gampang ketipu oleh bangsa jin seperti kita peragaan, tahunya jaga, tahunya ternyata makan jangan.